Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat didik sekalian yang kami banggakan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah tetap sehat, semangat luar biasa. Anda sekalian yang kami banggakan, hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Sunda yang akan membahas tentang rarangken tukangna, rarangken tukangken, serta kalimah ngantet. Sebelumnya harus dipahami dulu apa yang dimaksud dengan rarangken. Rarangken ini artinya penambah. Jadi rarangken tukangna adalah penambahan pada akhir kata dengan kata na yang disatukan atau dirangkai dengan kata dasar atau kecap dasar di dalam sebuah kata atau hiji kecap dalam bahasa Sunda. Rarangken ini sama halnya di bahasa Indonesia itu adalah imbuhan, ya. Apa yang dimaksudkan imbuhan? Imbuhan adalah penambahan kepada kata dasar yang istilah bahasanya dinamakan dengan sufiks, sehingga akan membentuk sebuah kata yang lain, seperti kata dasar yang dirangkai dengan imbuhan menjadi kata kerja, kemudian menjadi kata sifat, kata bilangan, dan lain-lain. Anda sekalian, pekan kemarin sudah membahas tentang masalah sebuah teks yang berjudul Hemat BBM. Coba perhatikan ke depan. Dina karangan Hemat BBM aya kecap balukarna. Pada karangan atau karya tulis yang berjudul Hemat BBM ada kata balukarna. Coba diperhatikan, balukarna ini sudah ada tambahan kata na dengan kata dasarnya adalah balukar. Balukarna ini berarti akibat, artinya akibat ini sudah merupakan kata benda atau kecap barang. Kecap balukarna merupakan atau mangrupa kecap rundayan tina kecap balukar anu ditambah rarangken tukangna. Kata balukarnya ini merupakan kata berimbuhan di dalam bahasa Indonesia, ya, dari kata balukar yang ditambah dengan imbuhan belakang na, sehingga kecap balukarna kaasup karena kecap barang. Kata balukarna ini termasuk kepada kata barang. Silakan Anda perhatikan, ini ada sebuah paragraf di dalam tulisan berjudul Hemat BBM. Di sini ada kata balukarna. Balukarna keadaan ekonomi di negara jadi kaganggu. Akibatnya keadaan ekonomi di negara jadi terganggu. Kukituna. Nah, selanjutnya ada kata berimbuhan atau kecap rundayan kituna. Ini asal dasarnya adalah kecap dasarnya kitu ditambah rarangken na. Ku kituna, dengan demikian kudu aya tarekah pikeun ngurangan kagiatan nu ngagunakeun BBM. Dengan demikian harus ada upaya untuk mengurangi kegiatan yang menggunakan BBM. Kemudian sekarang membahas rarangken tukangken. Sama halnya dengan rarangken tukangna, rarangken tukangken ini juga merupakan tambahan yang akan dirangkai dengan kata dasar sehingga menjadi kata kerja atau kata sifat. Coba perhatikan kalimat ini. Letikeun baju teh ari geus gede teuing mah gitu. Letikeun baju teh ari gede teuing mah, maksudnya kecilkanlah
baju atau pakaian tersebut kalau terlalu besar maksudnya. Di sini ada kata atau kecap dasar leutik ditambah tambahan atau rarangkenkeun menjadi leutikeun. Nah, dina kalimat di luhur aya kecap rundayan leutikeun. Pada kalimat di atas ada kata berimbuhan leutikeun. Kecap leutikeun asalna tina kecap leutik ditambahan rarangkeun tukangkeun. Pada kalimat di atas ada kata imbuhan. Imbuhannya apa? Kata berimbuhannya leutikeun. Nah, kecap atau kata leutikeun ini asalnya dari kecap leutik ditambah dengan kata imbuhan keun. Sehingga kecap leutikeun ini termasuk pada kecap atau kata kerja. Sekarang Anda perhatikan ke depan. Ini ada sebuah paragraf di dalam teks bacaan yang berjudul hemat energi. Aya sababaraha tarekah anu bisa dilakukeun ku masyarakat pikeun ngurangan ngagunakeun BBM. Ini ada yang merupakan kata berimbuhan, ada yang kata dasar. Yang mana kata berimbuhan? Kata berimbuhan adalah kata yang punya imbuhan. Di sini, nah ini kata berimbuhannya ini dalam bahasa Sunda dinamakan kecap rundayan. Dilakukeun, asal katanya laku. Laku ditambah rarangken hareup di jeung rarangken tukangkeun, jadi dilakukeun. Jadi ini menjadi kecap panggawe atau kata kerja. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi menggunakan BBM. Nah, pikeun artinya untuk. Nah, pikeun ini meskipun ada kata keun sepertinya ini tambahan, tapi ini bukan. Pikeun ini merupakan kata dasar. Nah, ini bukan kata berimbuhan. Ngurangan ngagunakeun. Nah, ini ngagunakeun. Ini kata dasarnya guna, menggunakan rarangken hareup atau imbuhan depan nga dan rarangken tukangkeun atau imbuhan belakang keun. Jadi ini menjadi kata kerja atau kecap panggawe. Jadi sekarang sudah paham ya apa itu rarangken tukangna dan apa pula rarangken tukangkeun. Selanjutnya Anda mengerjakan tugas pada kolom ini. Silakan prakteangan kecap rundayan tina wacana hemat BBM jeung hemat energi. Tulis hasilna kana kolom di handap. Silahkan cari kata berimbuhan dalam tulisan hemat BBM dan hemat energi, kemudian tulis hasilnya pada kolom di bawah ini. Nah, ini kecap rundayan atau kata berimbuhannya apa? Seperti contoh ini, leutikeun. Rarangken tukangna dan keun, di sini ada keun ini rarangken tukang. Kemudian apa kecap asalnya? Kecap asalnya adalah leutik. Kemudian ini balukarna. Balukarna rarangken tukangnya adalah na, kecap asalnya adalah balukarna. Kecap asal yang dibentuk dari kata dasar balukar dengan na. Demikian bahasan kita tentang rarangken tukangna dan rarangken tukangkeun. Anda sekalian, sahabat didik yang kami banggakan, selanjutnya kita membahas tentang kalimah ngantet. Apa itu kalimah ngantet? Kalimah ngantet adalah kalimah yang merupakan hasil dari gabungan dua kalimah. Baik itu kalimah yang setara ataupun yang tidak setara. Tidak setara itu maksudnya kebalikannya. Coba lihat ke depan. Tengetan contoh kalimah di handap. Perhatikan contoh kalimat di bawah. Danu naik sepeda ka sakola.
kalimat yang B-nya Adi naik sepeda ke sekolah. Nah, Danu dan Adi itu sama-sama naik sepeda ke sekolah. Itu berarti ini kalimat dua-duanya kalimat selancar atau setara sama-sama ke sekolah, sehingga ketika digabungkan ini menjadi kalimat ngantet. Kalimat ngantetnya adalah Danu jeung Adi naik sepeda ke sekolah. Kalimat C merupakan gabungan antara kalimat A jeung kalimat B. Kalimat anu C disebutna kalimat ngantet karena merupakan hasil gabungan dua kalimat. Kalimat ngantet nyaeta dua kalimat anu dihijikeun atawa dikantetkeun. Maksudnya kalimat ngantet ini, kalimat gabungan ini antara dua kalimat yang disatukan atau dikantetkan. Pikeun ngahijikeunana ngagunakeun kecap panyambung saperti jeung, ari, tuluy, basa, sanggeus. Untuk menyatukannya menggunakan kata sambung seperti ini jeung, ari, tuluy, basa, sanggeus. Selain ini sebetulnya masih banyak kata sambung di dalam bahasa Sunda yang bisa menggabungkan dua kalimat. Dina sawatara kalimat ngantet biasanya ngagunakeun tanda baca koma. Maksudnya dalam sementara kalimat ngantet ini biasanya menggunakan tanda baca koma. Tengetan contohna di handap. Perhatikanlah contoh di bawah ini. A. Neni indit ka pasar. Yang B. Neni ka pasar poe Minggu. Nah, antara kalimat yang A dengan kalimat B ini setara, jadi bisa nyambung, sehingga disambungkannya dan di dalam kalimat yang C ini begini. Neni indit ka pasar basa poe Minggu. Maksudnya Neni berangkat ke pasar waktu hari Minggu. Lebih jelasnya kita bedakan antara kalimat ngantet dengan kalimat selancar atau yang belum ngantet ya. Kalau kalimat yang belum dikantetkan hanya memiliki subjeknya satu subjek dan satu predikat. Itu namanya kalimat selancar. Seperti ini, Danu naik sepeda ke sekolah, nih kalimat selancar. Adapun yang dikantetkan, yang kalimat yang udah dikantetkan ini merupakan gabungan daripada dua kalimat selancar. Danu jeung Adi naik sepeda ke sekolah. Di situ ada dua subjek yaitu Danu dan Adi ya. Jadi kalimat ngantet itu adalah kalimat selancar yang disatukan atau dikantetkan dengan menggunakan kalimat penghubung. Demikianlah penjelasan tentang kalimat ngantet. Selanjutnya silahkan mengerjakan soal-soal seperti ini. Yang nomor 1, yang A, ini kalimat selancarnya. TV hurung tapi teu ditonton. Kalau TV menyala tetapi tidak ditonton. Yang B, TV teu ditonton mah pareman weh. Televisi apabila tidak ditonton itu dimatikan saja. Nah, bagaimana kalimat ngantetnya? Di sini sebagai contoh saja, misalkan gini. TV hurung tapi teu ditonton kudu nama di pareman wae atau di pareman weh. Selanjutnya silakan Anda semua mengerjakan soal-soal seperti di bukunya. Soal nomor 2 yang A, kasakola Danu lempang. Maksudnya
Pergi ke sekolah Danu berjalan kaki. Yang B, sekolah Danu dekat di imahnya. Artinya sekolah Danu itu dekat dari rumahnya. Bagaimana kalimat ngantetnya? Silakan dikerjakan. Yang nomor 3, Kiki indit ka sekolah lempang. Kiki berangkat ke sekolah itu berjalan kaki. Yang B, Tata sok naik ojek ka sekolah. Tata itu suka menaik ojek ke sekolah. Bagaimana kalimat ngantetnya? Silakan kerjakan dengan kata sambung yang sesuai. Nomor 4-nya, yang 4A, buku diinjem ka kapalan. Buku dijieun ka kapalan ku adik. Buku dibuat kakapalan, jadi dibuat kapal-kapalan oleh Adi. Buku leuwih hade dipakai nulis buku. Buku itu lebih baik dipakai untuk menulis. Nah, bagaimana kalimat ngantetnya ya? Yang nomor 5, kipas angin hurung ti isuk. Kipas angin menyala dari pagi-pagi. Yang B, jendela imah muka. Jendela rumah itu buka. Nah, bagaimana kalimat ngantetnya? Silahkan disatukan kalimat selancar ini menjadi kalimat gabungan atau kalimat ngantet dengan kata sambung yang sesuai. Sahabat didik sekalian yang kami banggakan, demikian bahasan kita tentang rarangken tukang dan kalimat ngantet. Semoga dapat lebih dipahami dan lebih meningkatkan prestasinya di dalam pelajaran bahasa Sunda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.